Oke, kita langsung aja ya. Anda pasti familiar kan sama situasi ini. Ada saham perusahaan yang produknya kita semua tahu, tiba-tiba harganya anjlok pas setelah IPO. Nah, itulah yang persis terjadi sama UP. Langsung banyak yang panik, waduh, ini jebakan atau justru kesempatan beli? Tenang, hari ini saya akan jadi mentor saham Anda. Kita bakal bedah bareng-bareng saham UP ini, kita lihat ada apa sebenarnya di balik penurunan harga ini. Oke, pertama-tama kita harus lihat dulu akar masalahnya. Awal mula perjalanan saham UP di bursa ini, jujur aja nggak mulus. IPO-nya tuh sempet heboh banget. Tapi sayangnya, ceritanya nggak semanis permennya. Nah, judul berita ini kayaknya mewakili banget ya perasaan banyak investor retail. Waktu IPO ekspektasinya kan tinggi banget. Tapi, begitu sahamnya listing, harapan itu langsung berubah jadi kekecewaan. Harganya turun terus, bikin banyak yang rugi. Dan ini bukan penurunan biasa loh, minus 37,44%, cuma dalam waktu kurang dari sebulan. Artinya apa? Kapitalisasi pasarnya itu lenyap sekitar 7,67 triliun rupiah. Itu angka yang gede banget kan? Jadi wajar banget kalau banyak investor yang jadi cemas. Tapi, sebagai investor yang bijak, kita nggak boleh ikut panik. Justru saat ada penurunan drastis kayak gini, kita harus berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya apa sih yang terjadi? Dan ini yang paling penting, jangan-jangan di balik kepanikan ini, ada kesempatan emas yang nggak kelihatan sama orang banyak. Nah, buat menjawab pertanyaan tadi, kita nggak bisa cuma liatin grafik harga saham yang merah terus. Ada satu prinsip yang selalu saya tekankan, kenali dulu bisnisnya, baru kita bicara soal sahamnya. Yuk, sekarang kita coba intip, ada apa sih di balik angka-angka perusahaan ini? Dan kita nggak lagi ngomongin perusahaan antah berantah loh. Ini UP. Ya, PT UP Indo Jelly Gum. Produknya ada di mana-mana, dari warung kecil sampai supermarket besar. Bisa dibilang ini rajanya permen gummy di Indonesia. Malah mungkin ini permen yang udah kita kenal dari zaman kita kecil dulu. Dan pas saya bilang raja, itu bukan omong kosong. Coba lihat datanya. UP itu menguasai 66,5% pangsa pasar permen lunak di Indonesia. Wow, ini bukan lagi sekedar jadi nomor satu. Ini namanya dominasi total. Ini fondasi bisnis yang kuat banget. Tapi ingat teman-teman, jadi penguasa pasar itu satu hal. Yang lebih penting buat kita sebagai investor adalah apakah mereka bisa mengubah dominasi itu jadi untung. Nah, disinilah UP benar-benar pamer kekuatan. Coba deh, perhatikan angka ini baik-baik. Return on equity atau ROE-nya itu ada di 32,34%. Gampangnya gini, setiap Rp100 modal yang Anda tanam sebagai investor, Univision mengubahnya jadi laba Rp32. Ini efisien banget dan angkanya jauh di atas rata-rata pesaingnya. Dan bukan cuma itu, lihat lagi yang ini. Return on Invested Capital atau ROIC-nya hampir 38%. Ini nunjukin kalau manajemen UP itu pinter banget muterin modalnya. Mereka tahu persis di mana harus menaruh uang supaya hasilnya maksimal. Ini tanda manajemen yang hebat. Kuatnya fundamental ini ditopang lagi sama net profit margin yang stabil di angka 21%. Artinya, dari setiap penjualan, mereka bisa simpan 21%-nya sebagai laba bersih. Ini margin yang tebal banget, ibaratnya punya bantalan finansial yang empuk. Bisnisnya sehat. Sampai sini, mulai aneh kan? Di satu sisi, kita lihat fundamentalnya bagus banget, perusahaannya super efisien, super untung. Tapi, di sisi lain harga sahamnya kok malah anjlok. Nah, ini paradoks yang harus kita pecahkan. Kenapa bisa begini? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Ini yang membedakan investor reaktif sama investor strategis, yaitu valuation. Kita akan coba hitung berapa sih sebenarnya nilai wajar perusahaan ini, bukan harga yang lagi ada di pasar, tapi nilai intrinsiknya. Coba kita lihat tabel perbandingan ini. Langsung kelihatan kan, rasio P per E dan P per B UP itu jauh lebih tinggi dibanding pesaing-pesaingnya seperti Indofood atau Mayora. Artinya, pasar menilai UP ini lebih mahal. Kenapa? Ya karena pasar melihat kualitasnya, terutama ROI-nya yang juara itu. Jadi, ada harga, ada rupa, katanya. Nah, valuasi yang premium inilah yang jadi salah satu penyebab kenapa sahamnya gampang banget anjlok. Begitu ada sentimen negatif sedikit, yang harganya mahal ini yang pertama kali kena jual. Pertanyaannya jadi, apakah harga premium ini wajar? Kalau Anda tanya yang optimis, mereka akan bilang, tentu saja wajar, lihat dong ROE-nya. Supaya nggak cuma kira-kira, para analis profesional biasanya pakai metode yang lebih canggih namanya Discounted Cash Flow atau DCF. Gampangnya, ini cara untuk memprediksi semua uang yang akan dihasilkan perusahaan di masa depan, terus dihitung nilainya hari ini. Jadi lebih objektif. Ini contohnya, analisis dari Mandiri Sekuritas. Mereka pakai metode DCF ini.
Mereka masukin tuh semua asumsi, mulai dari biaya modal, resiko pasar, sampai proyeksi pertumbuhan pendapatan UP ke depan yang diperkirakan 11% per tahun. Dari semua hitungan rumit ini, tujuannya cuma satu, dapat satu angka, yaitu estimasi harga wajar saham UP. Oke, kita udah lihat fundamentalnya yang kuat. Udah lihat juga cara menghitung valuasinya. Sekarang, bagian terakhir dan yang paling krusial. Kita harus menimbang semua potensi bagusnya itu dengan risiko-risiko yang nyata. Ingat, investasi itu soal menyeimbangkan peluang dan risiko. Sebagai mentor, saya harus jujur soal risikonya. Kita nggak bisa tutup mata. Untuk UP, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, ada potensi cukai gula di masa depan. Kedua, harga bahan bakunya seperti gula dan gelatin bisa naik turun. Ketiga, persaingan pasti makin ketat. Dan terakhir, kalau ekonomi lesu, daya beli orang bisa menurun. Ini semua nyata. Jadi, inilah dilemanya. Di sisi kiri, kita punya bull case atau alasan untuk optimis. UP ini pemimpin pasar, profitnya luar biasa, keuangannya sehat banget. Tapi di sisi kanan, ada bear case atau alasan untuk waspada. Valuasinya masih premium, ada risiko regulasi, dan ketergantungan sama harga komoditas. Oke, jadi intinya begini, UP ini adalah perusahaan yang sangat berkualitas, itu nggak bisa dibantah. Nah, dengan harga saham yang sudah turun, valuasi premiumnya itu jadi terasa lebih, masuk akal. Lebih menarik untuk dilirik, meskipun kita tetap harus sadar risikonya itu nyata. Kesimpulannya, buat investor jangka panjang yang fokusnya cari perusahaan berkualitas dan rajin bagi dividen, UP sekarang ini bisa jadi pilihan yang sangat menarik. Tapi tentu keputusan investasi itu 100% ada di tangan Anda. Jadi setelah kita bedah bareng-bareng, pertanyaannya adalah, apakah UP layak masuk ke dalam watchlist Anda?